Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dari Asa, melanjutkan alur cerita anime Berserk of Gluttony. Sebulan telah berlalu, Fate diajak Roxy berduel. Fate yang heran menanyakan apa dia melakukan kesalahan. Miria menyodorkan beberapa kertas. Dengan gaya seperti Roxy, Miria mengatakan jangan pura-pura bodoh. Di kertas itu dituliskan Mukuro melakukan 56 kasus kekerasan terhadap ahli bela diri dan 20 kasus perusakan properti, padahal baru sebulan semenjak kembali dari tebing besar. Roxy tidak ingin mengabaikan tindakan kekerasan ini, untuk itu menyuruh Fate bergabung dengan pasukan kerajaan. Dengan begitu tidak ada ahli bela diri yang mengincar Fate. Namun Fate menolak bergabung. Roxy sudah menduga Fate akan berkata begitu. Karena itu Roxy sudah membuat keputusan, di mana jika Fate menolak, Fate harus menebus semua perbuatan di penjara. Namun Fate tetap menolak. Fate juga menodongkan pedangnya yang masih pakai sarungnya. Roxy mengatakan dia tidak akan bertanggung jawab kalau sarungnya rusak. Fate mengatakan sarung pedangnya ini dibuat khusus. Karena itu, Roxy mengatakan tidak akan menahan diri. Duel pun dimulai. Fate bisa merasakan beratnya kekuatan Roxy. Fate pun heran padahal statnya jauh lebih tinggi dari Roxy, tapi malah dibuat terdesak. Roxy bisa menepis pedang Fate, kemudian membuat topeng Fate retak. Roxy mengatakan kalau tidak serius, penyamaran Fate bisa terbongkar. Roxy membuat pergerakan lagi. Meski bisa menghindar, Fate bisa merasakan kecepatannya. Roxy memperingati lagi kalau identitas Fate bisa terbongkar. Untuk itu menyuruh serang dengan serius. Fate mulai sedikit serius, dari pedangnya memancarkan cahaya. Roxy dan yang lain terkejut, padahal pedang Fate bukan pedang suci, tapi bisa memiliki skill pedang suci. Fate menjelaskan, sarungnya ini dibuat khusus dari batu senja yang dapat mengatasi kekuatan pedang suci. Roxy menanyakan, apakah Fate mantan kesatria suci? Fate mengatakan tidak. Dirinya hanyalah ahli bela diri biasa. Fate pun mulai melepas serangan. Kali ini giliran Roxy yang dibuat terdesak. Ketika Fate mau mengakhiri duel dengan serangan terakhir, dia terkejut melihat batu di kalung Roxy. Itu adalah kristal hadiah yang dia berikan dulu. Fate yang tercengang membuatnya lengah sehingga Roxy menghempaskan pedang Fate. Dengan ini, Fate kalah. Roxy menanyakan kenapa Fate mengalah. Fate berlagak tidak mengerti. Roxy pun menyuruh jangan berpura-pura bodoh. Fate tidak mau membahasnya, jadi dia izin pergi. Ketika dia membelakang, Roxy mengatakan apakah teknik pedang Fate belajar dari Aaron. Roxy memberitahu dirinya juga diajari Aaron sebelum kesini. Roxy mengabarkan perkataan Aaron kalau dia memutuskan mengayunkan pedangnya setelah bertemu dengan pria yang menuju Galia. Pria itu memiliki kekuatan yang menyiksa dirinya. Karena itu, jika memang orang itu Fate, Roxy ingin membantu. Ketika ingin mengatakannya, Fate langsung memotong pembicaraan dengan mengatakan jikapun itu dirinya akan tetap menanggung sendiri dan menjelaskan kalau ini Galia, jadi harusnya Roxy memikirkan keselamatan Roxy sendiri. Setelah itu, Fate pergi. Fate melihat Roxy tidak berubah, selalu baik hati. Padahal nyawanya sedang dalam bahaya di sini, namun masih tetap mencemaskan orang lain. Mugen menghampiri Fate. Mereka membicarakan tentang Chimera kemarin ini. Mugen juga menyadari Chimera itu sedang dikendalikan. Bahkan mengatakan pencipta Chimera itu cerdik karena menggunakan monster sebagai intinya. Mugen tahu mengenai hal ini karena keluarganya senang meneliti teknologi Galia yang telah hilang. Lalu Mugen membanggakan putrinya. Fate mengatakan membiarkan putri Mugen meneliti adalah pilihan yang baik. Namun Mugen berpersepsi lain mengenai perkataan Fate. Dia menganggap Fate mau mengendalikan putrinya. Karena itu dia marah ke Fate. Di tempat penelitian Ray, temannya membicarakan tentang Raphael, pewaris keluarga Flery yang dikabarkan mengurung diri di kamarnya dan meneliti batu bertuah yang mereka dapatkan di Turnburn. Ray melihat catatan mengenai batu bertuah. Di buku ini dijelaskan batu bertuah dapat menyembuhkan luka separah apapun dan dapat memberikan kekuatan pada pemiliknya.
tapi bisa mengambil alih tubuh dan pikiran penggunanya sebagai bayaran. Ren pun penasaran apa yang ingin mereka perbuat dari batu tersebut. Scene berpindah ke penginapan tempat Fed tinggal. Fed teringat kata Mine yang menyuruh Fed pertama-tama harus mencari wilayah E, di mana wilayah itu ada naga langit. Mine memperingati untuk tidak memaksakan diri melawannya karena Fed bisa kalah dari skill Fed sendiri dan menjadi gila. Kemudian terdengar suara sirine. Northern mengabarkan ke Roxy bahwa stampede skala besar dan Mars akan segera tiba. Roxy pun memilih menghadapinya. Roxy langsung mengumpulkan pasukan untuk menghentikan Death March tersebut. Sementara para warga sipil berbondong-bondong pergi mengungsi. Fed pergi ke atas tembok pembatas Babylon. Dia melihat yang dikatakan Death March itu. Di sisi lain, dia melihat pasukan kerajaan yang dipimpin Roxy menuju gerombolan monster. Fed mengaktifkan mode setengah lapar. Fed percaya Roxy bisa mengatasi Death March, namun Fed tetap siaga untuk antisipasi pada hal yang janggal. Hal yang janggal itu malah langsung muncul dari dalam tanah menuju pasukan kerajaan dari arah timur. Monster ini seperti paus yang berenang di lautan. Green mengatakan pasukan kerajaan akan mengalami masalah jika diserang secara mendadak dari belakang. Fed pun langsung menyiapkan panah dari gabungan skill. Serangan itu membuat monsternya keluar dari tanah. Monster Slam raksasa ini juga memiliki tanda yang sama di kepalanya. Tanpa pikir panjang, Fed langsung melompat ke arahnya. Fed tersenyum, membuat Green menanyakan ada apa. Fed memberitahu, dia yang dulu tidak akan melompat dari ketinggian ini. Fed melihat statusnya monster. Monster ini adalah Omega Slam, monster bermahkota yang memiliki skill korosi. Seluruh statnya melebihi 10 juta. Dengan stat seperti ini, Grid mengatakan kesatria suci akan dibabat habis olehnya. Omega Slam mulai menyerang dengan mengeluarkan cairan hujan asam yang apabila terkena akan membuat meleleh. Fed langsung mengubah Grid ke bentuk perisai. Grid menjelaskan, skill korosi ini membuat serangan fisik dan sihir menjadi tidak berguna. Setelah hujan asam reda, Fed mengubah Grid ke bentuk panah besar menggunakan Bloody Army Gun yang melahap 10% stat Fed. Omega Slam-nya menghilang yang ternyata dia membelah diri mengorbankan separuh tubuhnya. Lalu dia masuk ke tanah dan mengarah lagi ke arah pasukan kerajaan. Fed pun langsung mengejarnya. Omega Slam membelah diri lagi, menyerang Fed dengan serangan kejutan. Fed menggunakan skill penyucian milik Aaron. Fed kemudian melompat ke atas tebing, menunggu Omega Slam menampakkan diri. Setelah nampak, Fed menggunakan lagi Bloody Army Gun yang sudah dia modif dengan skill lain. Sebelum panah Fed mencapainya, ada sesuatu yang masuk ke dalam slamnya. Meski sudah kena telak, Omega Slam-nya bangkit lagi. Di atas Fed melihat seorang yang menggunakan topeng penyamaran yang sama dengannya. Orang itu juga memakai senjata dosa mematikan, pistol kegelapan, NV. Fed dan Grid pun menganggap orang ini adalah Ares. Fed melompat menuju orang itu. Tiba-tiba muncul Slam yang melindunginya. Grid pun mengerti yang ditembakkan pada Slam tadi kemungkinan peluru pembangkit talenta yang membuat Omega Slam tidak akan mati jika tidak menghancurkan intinya. Yang menjadi masalah, Omega Slam memiliki pembelah diri yang tidak terbatas sehingga dia bisa mengubah terus lokasi intinya. Salah satunya menyerang Fed dengan memakan Fed. Fed tidak bergerak sedikit pun. Dari dalam, Fed menebasnya yang membuat Omega Slam-nya meleleh. Fed ternyata memiliki penetrasi terhadap skill korosi sehingga dia tidak meleleh. Dan sewaktu di dalam tadi, dia terus menahan nafas. Namun akibat dari memakan banyak status milik Omega Slam yang tinggi, skill Gluttony mulai hilang kendali. Fed mencoba untuk menahannya. Dia ingin mengalahkan orang yang dianggap Ares terlebih dahulu sebelum benar-benar hilang kendali. Fed memanah orang itu, akan tetapi ada semacam perisai yang menghalang. Fed pun terkejut. Grid menyuruh lihat stat Fed saat ini. Saat ini stat Fed sudah mencapai batasan manusia. Grid memberitahu ini adalah wilayah E
Di wilayah ini, serangan seseorang tidak akan mampan pada kekuatan yang di atasnya. Yang berarti saat ini kekuatan orang ini lebih tinggi dari Fate. Fate mulai menyerang dengan tebasan vertikal ke bawah. Orang itu bisa menangkisnya. Lalu dia berkata, percuma saja. Fate langsung terkejut karena dari suaranya ini bukan suara Iris, melainkan suara seorang laki-laki. Orang itu mampu mengempaskan Fate. Kemudian dia mulai menyerang dengan tembakan. Fate mengubah bentuk grid ke perisai. Namun karena perbedaan kekuatan, Fate tidak bisa menahan lama yang akhirnya pertahanannya tembus. Darah banyak keluar dari mulut Fate. Orang itu berjalan mendekat lalu menodongkan senjatanya sambil mengatakan ini berakhir. Fate tahu dia tidak punya waktu lagi. Untuk itu dia bertekad untuk membunuh atau mati. Agar dapat melakukannya, dia akan membayar harganya. Makanya Fate meminta skillnya beri dia kekuatan. Atas hal itu, Fate masuk ke mode lapar dengan kedua mata berwarna merah. Aura kekuatannya terpancar dari tubuhnya. Fate mulai menyerang lagi. Kali ini orang itu dibuat kesusahan menahan pedang Fate, yang pada akhirnya dia memilih melompat mundur. Dua slam yang masih tersisa langsung bersiap memakan Fate. Fate menatap mereka dengan tajam, membuat dua monster itu tidak bergerak dan ketakutan. Fate mendekat lagi ke orang itu. Dia terus menembak Fate dari atas. Fate bisa melihat serangannya sehingga dia bisa menghindari semuanya. Kemudian Fate menyebarkan asap. Penglihatan orang itu jadi terganggu. Di saat dia mencari keberadaan Fate, Fate muncul dari belakangnya menebas topengnya sampai hancur. Ternyata orang itu adalah Northern. Namun Northern mengatakan dia tidak sepenuhnya Northern. Northern mengeluarkan fluid sambil mengatakan dia tidak selembut Iris, lalu meniup fluid tersebut. Segera setelah itu muncul sosok besar dari atas langit yang ternyata adalah naga langit. Naga langit mengarah ke pasukan kerajaan, tujuannya adalah membunuh Roxy, diperkiraan sampai dalam 30 detik. Melihat itu Fate langsung bergegas ke tempat Roxy. Dari belakang, Northern terus menembak Fate. Setelah berhasil menangkis pelurunya, di depannya langsung muncul dinding slime yang menghalangi jalan Fate. Di sisi Northern, dia terus menembak Fate dari belakang. Sementara itu, pasukan Roxy sedang menahan Dead Mars. Naga langit pun datang ke lokasi mereka. Mugen langsung memerintahkan semua pasukan lari mundur. Roxy sendiri masih bertahan. Dia bertekad untuk menghadapinya. Dalam hatinya, meminta ayahnya beri dia kekuatan. Naga langit mulai mengumpulkan sihir untuk ditembakkan secara langsung ke Roxy. Melihat hal itu, Roxy menjadi ketakutan. Serangan itu dilepaskan. Untungnya Fate tidak terlambat, dia berhasil menahan serangan naga langit. Naga langit menyerang sekali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Meski kesusahan, Fate terus mencoba menahannya sampai akhirnya topengnya retak, kemudian pecah. Walau Fate berhasil lagi menghalau serangan naga langit, akan tetapi Fate tampak kelelahan. Dan karena topengnya itu hancur, penyamarannya sebagai Mukuro akhirnya terbongkar. Dari belakang, Roxy memanggil nama Fate. Fei? Fei nano? Awalnya Fate terkejut, kemudian tersenyum. Dia berbalik menghadap Roxy, mengatakan lama tidak berjumpa. お久しぶりです。ロキシー様。